Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Dwi Pantosa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah awal Islam di Singapura pada tahun 1200 sampai 1511 Masehi. Saat menjabat Sekretaris Jenderal atau Sekjen Kementerian Agama, Bahrul Ahayat menyampaikan harapannya untuk membangun peradaban dan Islam Nusantara. Dalam Senior Official Meeting atau SOM, Mabims ke-36 di Mataram, Lombok, NTB, pada 3-6 Oktober 2011. Membangun peradaban dan Islam Nusantara diangkat menjadi tema SOM Mabims tersebut. Menurutnya, pada masa lalu, Islam tumbuh dan berkembang secara dinamis. Islam Nusantara merupakan rangkaian sejarah panjang peradaban Islam Asia Tenggara, baik secara sosial, intelektual, maupun sejarah kebudayaan. Kami sangat antusias dan menganggap penting setiap penyelenggaraan SOM atau Senior Official Meeting. Di pertemuan ini, kita dapat menggali dan berbagi pengalaman tentang solusi-solusi kreatif agar ke depan Islam mampu menjadi sumber informasi dan inspirasi. Untuk itu, pada kesempatan SOM kali ini kami sengaja mengusung tema, yaitu membangun peradaban dan Islam Nusantara. Sejalan dengan pernyataan tersebut, penelusuran dan penulisan kembali sejarah Islam di Nusantara menjadi penting dilakukan. Di antara manfaatnya adalah agar mata rantai sejarah peradaban Islam di kawasan ini dapat dirajut kembali. Dan lebih dari itu, generasi muda dan generasi yang akan datang tidak akan kehilangan akar sejarahnya, baik secara sosial, kultural, maupun intelektual. Salah satu wilayah yang patut mendapatkan perhatian dalam konteks sejarah Islam di kawasan Asia Tenggara adalah Singapura. Selain karena kaum muslimnya sebagai minoritas, persoalan sejarah awal Islam di negara ini tergolong kurang mendapat perhatian. Padahal Singapura pernah menjadi salah satu produksi atau pencetakan kitab-kitab keagamaan sekitar abad ke-19 Masehi sampai awal abad ke-20 Masehi. Menurut Sugihara Yumi, dosen sejarah Islam di Indonesia di Osaka University, Jepang, Singapore became a vital center of Islamic publication between 1860 and 1900 because it was a meeting point of the political and economic networks concerning the West and the East, and it was the main point for the outward-bound journey to Mecca. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mencoba menelusuri dan mengungkap kembali keberadaan Islam di Singapura dan masa awal Ancient Singapore sampai penaklukan Malaka oleh Portugis pada tahun 1511 Masehi. Pada masa lalu, Singapura dikenal sebagai Temasek dan terkadang disebut juga Tamasek. Sumber historiografi tradisional seperti dalam sejarah Melayu atau Malay Annals dan Tuhfah al-Nafis dilafalkan jadi Temasek, sedangkan dalam Pararaton dan Negarakerta Gama dilafalkan Tumasik. Dalam Southeast Asia, a historical encyclopedia from Angkor Wat to East Timor, dan sumber lain seperti Ensiklopedia Britannica disebut Tamasek atau kadang dalam tanda kurung Tumasik. Oleh karena itu, problem pertama yang dikaji adalah masalah sumber sejarah tentang Tumasik. Problem kedua adalah tentang keberadaan awal Islam di daerah ini. Temasek Singapura Islam Tempo dulu. 1. Asal-usul Singapura. Singapura atau Singapura merupakan nama modern yang digunakan sekarang untuk menyebut negara yang terletak di Selat Malaka.
Penyebutan Singapura sering dihubungkan dengan kekuasaan Thomas Stamford Raffles yang menggagas proyek Singapura pada tahun 1818 karena kekecewaannya terhadap Belanda yang merebut kembali tanah Jawa dari Inggris. Kemudian Raffles menandatangani perjanjian dengan Temanggung Sri Maharaja untuk menguasai Pulau Singapura pada 19 Januari 1819. Maka tahun 1819 dipandang sebagai awal penggunaan nama Singapura untuk menyebut daerah tersebut. Akan tetapi, asal-usul dan kemunculan istilah Singapura untuk pertama kalinya tetapi belum dapat dipastikan. Sementara itu, sama-sama bersumber dari sejarah Melayu, The Malay Annals juga disebutkan bahwa Singapura pada masa lalu bernama Temasek, yang merupakan kota perdagangan pertama yang cukup besar di Semenanjung Malaya. Daerah ini selalu berpindah dari penguasaan satu kerajaan ke kerajaan lain. Kerajaan-kerajaan yang tercatat yang pernah menguasai Temasek adalah Sriwijaya, Majapahit, dan Melaka. Pada maka kekuasaan Malaka, Sultan yang berkuasa saat itu adalah Sultan Iskandar Shah yang dikonfirmasi juga oleh sumber berita dari Cina. Sejarah dinasti Ming atau The Ming Annals berdasarkan kalkulasi masa waktu antara sejarah Melayu dan sejarah Ming. Diperkirakan bahwa Sultan Iskandar Shah menguasai Temasek pada tahun 1395 Masehi. Sedangkan titik mangsa pendirian kerajaan Temasek ini adalah pada tahun 1299 Masehi. Nama lain untuk Temasek, The Free Encyclopedia, setidaknya dapat merangkum berbagai keterangan di atas. Kedua, kedatangan Islam di Singapura. Masuknya Islam ke Singapura terkait dengan proses kedatangan Islam di Asia Tenggara. Tentang proses kedatangan Islam di Asia Tenggara, para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai kapan dan di mana datangnya. Kajian mengenai teori kedatangan Islam di Asia Tenggara telah banyak dilakukan, baik teori-teorinya maupun tinjauan kritis atas teori-teori tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan teori-teori Islamisasi di atas, dapat dipastikan bahwa para pedagang Muslim dari Arab dan Persia, khususnya yang melakukan pelayaran ke Selatan Malaka antara abad ke-8 sampai abad ke-11 Masehi, juga telah mengunjungi dan singgah di Temasek, sebab Temasek masa itu telah menjadi kota pelabuhan penting yang diperebutkan oleh Sriwijaya dan Majapahit sebagaimana dijelaskan di atas. Akan tetapi tentang kedatangan Islam di Temasek secara khusus, ada beberapa pendapat yang dapat disebutkan, yaitu yang pertama menurut Azmi, Islam telah datang sejak abad pertama Hijriah, karena pada pertengahan abad tersebut orang Arab Islam telah sampai ke gugusan Kepulauan Melayu, dan bersamaan dengan itu mereka melakukan dakwah Islam. Perkembangan Islam di Selat Malaka dan sekitarnya semakin intensif dan mengalami kemajuan yang pesat di bawah kekuasaan Kesultanan Malaka. Islam kemudian tersebar ke wilayah-wilayah kekuasaannya, mulai Pahang, Terengganu, Kelantan, Selat Malaka, Rokan, Kampar, Siak, Riau, Lingga, dan Indragiri. Selama abad ke-15, Islam telah dianut oleh para penguasa, Sultan-Sultan Malaka. Dari sini kemudian Islam menyebar ke bagian-bagian lain di wilayah ini. Berdirinya Malaka dan kemunculan Islam menandai dimulainya sejarah Melayu, sebagaimana pada abad-abad sebelumnya mereka telah memainkan perannya dalam kerangkan hubungan dengan bangsa-bangsa lain, seperti Arab, Persia, India, dan Cina.
Sejak kemunculan di Selat Malaka, setidaknya sejak abad ke-14, Malaka terus berkembang menjadi pusat perkembangan agama Islam di Asia Tenggara hingga mencapai puncak kejayaannya di masa pemerintah Sultan Mansur Shah pada tahun 1459 sampai 1477. Dalam konteks perdagangan internasional, itulah pada para pedagang dan orang-orang yang singgah dan berdagang di Tumasik sebagian mereka menetap dan bahkan menikah wanita-wanita setempat. Kota pelabuhan itu semakin ramai oleh penduduk baru, yang merupakan generasi selanjutnya yang lahir dari pernikahan tersebut. Dari waktu ke waktu, penduduk setempat terus berkembang, apalagi ada sebagian dari para pedagang asing tersebut, baik Arab, Persia, India maupun Eropa, dan juga Cina, yang membawa istri dan anak-anaknya tinggal bermukim di sana. Mereka yang menetap di sana atau generasi baru yang lahir dari pernikahan orang Arab dengan penduduk setempat menjadi orang Arab Melayu, dan keturunan dari pernikahan India Melayu menjadi Jawi Peranakan. Baiklah, di sini saya langsung menjelaskan secara singkat Islam di Thailand Selatan. Ilmu pengetahuan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Diajarkan bahwa ilmu pengetahuan merupakan sebuah harapan untuk membantu manusia dapat menjalankan aktivitas dan segala perannya seperti halnya fungsi agama dalam kehidupan. Ada hal yang tak dapat kita pungkiri, yaitu tentang perbedaan. Hal yang berbeda dalam hidup ini sangatlah beraneka ragam, bahkan sikap masyarakat dalam menghadapinya pun berbeda-beda. Lazimnya, sebuah perbedaan bukanlah tolak ukur dalam bersikap, namun penting kiranya untuk mengetahui perbedaan pelik dalam sebuah problema kehidupan. Salah satu menariknya perhatian adalah perbedaan praktik dalam beribadah. Salah satu wilayah Nusantara yang menarik perhatian adalah Thailand Selatan. Thailand Selatan merupakan negara yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan maraknya masyarakat di sana yang menempuh pendidikan di berbagai negara seperti Mesir, Amerika, dan juga banyak di Indonesia. Kultur budaya dan perbedaan keadaan negara merupakan hal yang meluaskan wawasan pendidikan. Selain karena menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, Thailand Selatan juga dikenal sebagai konflik sengit yang terjadi di beberapa provinsi, dan salah satunya adalah Pattani. Bahkan dikatakan bahwa Muslim Pattani hingga sekarang mengalami intimidasi. Karena itu, perlu kiranya untuk kita menambah pengetahuan perihal keadaan Muslim di Thailand Selatan. Thailand Selatan merupakan sejumlah kawasan di Thailand yang berbatasan dengan semenanjung Malaysia. Tempat ini terdiri dari 14 wilayah, yang diantaranya adalah wilayah Narathiwat, wilayah Pattani, wilayah Yala, wilayah Songkhla, dan wilayah Satun. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu dan beragama Islam, meskipun Thailand diperintah oleh kerajaan Buddha. Seperti di Indonesia, Thailand juga merupakan negara majemuk. Thailand adalah negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Buddha. Jumlah Muslimnya sekitar 5%, dan Kristen kurang dari 1%. Dalam masyarakat yang pluralistik dalam hal interaksinya, tergantung pada pemahaman pribadi dan masing-masing komunitas agama. Muslim yang jumlahnya sekitar 1 miliar menjadi komunitas agama mayoritas dan minoritas di berbagai negara di dunia. Indonesia 180 juta, memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, diikuti oleh Pakistan 109 juta dan Bangladesh 107 juta. Negara-negara Muslim Timur Tengah seperti Arab Saudi 13 juta, Turki 52 juta, dan Iran 50 juta. Memiliki populasi relatif lebih kecil, sementara India, China, Australia, Amerika Serikat, Inggris, dan Thailand memiliki minoritas Muslim yang signifikan jumlahnya. Muslim Thailand yang juga sama seperti Sri Lanka dan Burma
merupakan 3 contoh negara di dunia di mana komunitas minoritas Muslim yang tinggal di negara yang mayoritas Buddha. Tradisi kultural lainnya yang notabene merupakan tradisi Melayu yang juga diklaim sebagai tradisi Islam itu sendiri. Yang ketiga, sejarah konflik di Thailand Selatan. Islam datang ke Thailand dengan perantara pedagang yang berasal dari Arab dan India. Para pedagang yang berasal dari Arab dan India disebut kek Islam atau pedagang Islam oleh penduduk setempat. Para pedagang tersebut meminta kepada Raja Siam untuk mendirikan masjid. Permohonan mereka dikabulkan oleh Raja, maka didirikanlah Bangkok Noi, Bangkok kecil. Islam disebarkan di Siam melalui hubungan dagang dan perkawinan. Pada tahun 1779, Sultan Muhammad pun dipaksa untuk memberi bantuan kepada Siam untuk melawan Burma. Apabila Sultan Muhammad menolak, maka Paraya Cakri akan memerintahkan pada adiknya Putera Surasi untuk menyerang Patani. Pada tahun 1900, setelah 2 tahun Raja Abdul Qadir menjabat sebagai Raja Patani, dia mempunyai hak dan kuasa penuh atas Patani. Tapi pada kenyataannya Raja Abdul Qadir tidak mempunyai kuasaan penuhnya. Peristiwa dimasukkannya wilayah Patani secara resmi ke dalam negara Thailand dan dihapuskannya sistem kesultanan. Dengan mengikuti seluruh bidang ekonomi, kebijakan dalam membaurkan Patani ke dalam wilayah Thailand juga melalui pendekatan pada kebutuhan ekonomi. Hal ini dilakukan agar negara memiliki pendapatan yang cukup dan memiliki sumber tenaga untuk mendukung pertahanan negara. Berdasarkan tujuan inilah dapat diketahui jika tahapan adaptasi yang dilakukan Siam adalah untuk penguatan dan pengembangan ekonomi. Pemerintah Thailand menggunakan politik eksploitasi di bidang ekonomi, melakukan penindasan ekonomi terhadap bangsa atau masyarakat Melayu Patani yang mengeksploitasi sumber daya alam di Patani. C. Bidang kebudayaan. Ketika wilayah Patani dikuasai oleh penguasa Thailand dan pelaksanaan program-programnya yang bermaksud mengubah simbol-simbol unik, yaitu agama Islam, budaya dan pendidikan Melayu Patani, yang membedakannya dengan seluruh etnis penduduk di negara Thai Buddha. Berulang kali terjadi protes dan perlawanan bersenjata melawan penguasa Thailand yang mencoba menghilangkan dan menggeser simbol-simbol tersebut. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.